Tidak mampu aku. Wait. Dia mampu lah, bos. Tangkapan saja budrek. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Ibu. Jadi gini, Sus, saya ingin konsul. Anak saya beberapa hari ini terlihat lemas ya, Sus. Dan nafsu makannya itu berkurang. Dan keaktifan kesehariannya itu dia tidak seperti kemarin-kemarin, Sus. Kira-kira kenapa ya, Sus? Baik, Ibu, terima kasih ya, Bu, atas pertanyaannya. Di sini perkenalkan, saya perawat Rizka yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelum saya jawab, saya akan bertanya ya, Bu. Sebelumnya, apakah anak Ibu suka mengonsumsi makanan yang pedas? Iya, Sus. Tapi tidak sering banget sih, Sus. Tapi kadang anaknya emang suka pedas. Apakah setiap paginya anak Ibu itu sarapan, Bu? Atau lebih suka mengosongkan perutnya seperti itu? Iya, memang kalau setiap pagi itu anaknya susah untuk sarapan, Sus. Susah sarapan ya, Bu? Iya. Ibu, setelah saya amati bahwa anak Ibu Iya. itu terkena penyakit asam lambung. Sebelumnya Ibu sudah mendengar penyakit asam lambung, Bu, atau sudah tahu apa itu penyakit asam lambung? Iya, belum, Sus. Itu kira-kira asam lambung itu apa ya, Sus? Baik, Ibu, saya jelaskan ya, Bu. Penyakit asam lambung adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan rasa ketidaknyamanan atau nyeri yang terjadi pada perut bagian atas setelah makan atau minum. Seperti itu, Iya. Bu. Kira-kira gejalanya seperti apa ya, Sus? Gejalanya itu seperti mual dan muntah. Tapi Sus, kok kenapa ya tenggorokan saya rada-rada gak enak gitu, Sus? Sering sakit. Itu kenapa ya? Baik, jadi asam lambung itu bisa naik ke kerongkongan karena adanya kelemahan di otot sphincter. Di tenggorokan ada yang namanya otot sphincter. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menutup saluran makanan bagian atas. Jika terjadi reflux, asam lambung naik ke atas. Nah, penyebabnya itu seperti pola hidup yang kurang baik dan kurang sehat. Contohnya yaitu seperti luka pada lapisan dalam lambung, konsumsi minuman dan makanan yang bisa mengiritasi lambung seperti stres juga bisa, infeksi bakteri, ataupun efek samping dari penggunaan obat, Dek. Oh, jadi begitu ya, Sus. Terus cara pengobatannya gimana ya, Sus? Pencegahan dan pengobatannya gitu. Baik, Dek, untuk cara pengobatannya sendiri nanti akan disampaikan oleh rekan saya ya, oleh perawat yang kedua. Bagaimana? Ya, baik, Sus. Baik, terima kasih ya sekali lagi atas pertanyaannya. Selamat pagi. Halo Dek, di sini saya perawat Jihan akan menjawab pertanyaan Adek ya tentang pencegahan dan pengobatan asam lambung. Untuk pencegahannya, yang pertama itu bisa makan dengan porsi yang lebih sedikit dan lebih sering. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, kurangi minuman yang berkarbonasi. Minuman berkarbonasi ini contohnya ada Coca-Cola, Fanta, Sprite, gitu. Yang selanjutnya, hindari makanan pedas. Makanan pedas ini bisa memicu naiknya asam lambung. Yang selanjutnya, makan paling tidak 2-3 jam sebelum tidur. Jadi setelah makan itu diberi jarak 2-3 jam baru kemudian tidur. Jangan langsung tidur ya, Dek. Yang selanjutnya itu bisa minum air yang banyak. Jadi minum air yang banyak itu juga bisa membantu menetralisir asam lambung. Untuk obatannya itu bisa dengan minum air hangat. Yang selanjutnya mengonsumsi obat. Contoh obat yang bisa menetralisir asam lambung itu ada antasida, ada histamin, dan ada promah. Ya, fungsi obatnya itu bisa menetralisir asam lambung. Cara yang selanjutnya yaitu
makan lebih teratur dan memperbaiki pola makan. Jadi pola makannya itu sedikit-sedikit tapi lebih sering gitu. Yang selanjutnya, pengobatan selanjutnya, menghindari makanan yang itu pemicu asam lambung. Jadi pemicu asam lambung itu kan ada beberapa ya, Dek, seperti makanan pedas, coklat, asam, begitu, Dek. Apakah ada pertanyaan, Dek? Tidak ada, Sus. Sudah cukup. Oh iya, Dek. Semisal nanti ada keluhan, nanti bisa telepon kembali ya, Dek, ke nomor yang di bawah, begitu. Ya, terima kasih ya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Oh iya, terima kasih.